atau organisasi? Organisasi kan. S2 dulu atau nikah dulu? S2 dulu. S2 dulu. Ibu rumah tangga atau wanita karir? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, semoga kalian sehat semua ya. Sebelumnya ini baru pertama saya bikin podcast bincang santai bareng Presma Yain Jember, ya ini Nuria Vina Maulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Bul ya? Alhamdulillah sehat. Oh iya, aku kebiasaan manggil Gembul aja ya kali ya, manggil Gembul aja. Oke. Gembul ini salah satu orang yang bisa disebut apa ya, kalau saya nyebutnya apa kalau katamu? Please jangan alay ya kalau nyebutnya. Oh iya dah, ya Presma lah, Presma. Dia seorang perempuan yang pertama kali ya Presma perempuan di IAIN. Insya Allah kalau di IAIN perempuan pertama kali. Kok bisa sih kamu jadi? Kok bisa jadi Presma kamu? Pertanyaan kok bisa itu sebenarnya siapapun bisa ya jadi pemimpin di IAIN Jember ini gitu. Jadi ini yang ditanyain kok bisa saya perempuan atau gimana Mas Cak Hisam? Ya itu tadi kan begini, seorang perempuan, seorang Gembul bagi saya itu ya, atau di lingkungan beberapa orang yang bagi saya IAIN juga kan sudah apa ya, anggap sudah PTKIN yang sudah notabene mahasiswanya sudah gak bisa dibilang anggap eksistensinya sudah tinggi kan gitu kan. Itu bagi seorang Gembul percaya diri menjadi Presma itu apa motivasinya sih? Yang pertama saya tidak pernah melihat saya ini sebagai perempuan atau saya sebagai laki-laki ya, karena bagi saya potensi itu bisa dimiliki siapa saja. Cuma waktu itu saya hanya berkeinginan, banyak sih teman-teman saya di tataran saya sama seperti pertama kali saya sampaikan itu dulu di ruang lingkup kecil di kelas gitu loh, banyak teman-teman yang tidak begitu menghiraukan terkait sirkulasi organisasi yang ada di kampus ini. Nah, bagi saya itu menjadi penting gitu buat masuk dalam tataran sistem itu. Bagaimana caranya? Ya kita melihat ada organisasi apa yang ada di kampus gitu, seperti di Intra. Akhirnya berkecimpunglah saya di sana mulai dari HMPS waktu itu Cak Hisam gitu. Oh ya HMPS. Oh itu yang prodi ya kalau di tingkatan prodi. Oh jadi juga sebagai ketua ya. Oh iya. Alhamdulillah sebagai ketua. Cak Hisam kan senior saya di sini. Ya gak ada senioritas sih bagi saya sih sebenarnya. Cuman kan bagi saya tuh hal yang begitu menarik kan diperbincangkan. Seorang perempuan survive seorang Gembul ketika tadi sudah dijelaskan begitu PD-nya Gembul, percaya dirinya Gembul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah seperti itu. Tantangannya apa sih ketika di BEM gitu? Bagi teman-teman Gembul dulu lah sekitarnya gitu. Oke, mungkin secara psikologis ya. Karena ini saya sebagai presiden pertama perempuan di IAIN, yang awalnya bagi saya itu bukan masalah, tetapi bagi lingkungan itu kadang masih banyak sekali tanda tanya. Jadi kalau pandangan saya di sini pertanyaan kenapa seorang perempuan itu sudah tidak penting lagi gitu loh. Tapi di lingkungan saya itu masih banyak sekali yang menanyakan, wow, yang menjadi perhatian itu adalah gender di sini, gender saya gitu loh. Oh, perempuan ya, bagus ya. Oh, ini pertama kali ya perempuan seperti itu. Tapi bagi saya bukan di situ sih Mas titik fokusnya gitu. Jadi saya kadang tidak terlalu suka jika yang disoroti dari diri saya itu adalah gender saya, tapi lebih kepada isi ataupun integritas yang saya bawa seperti itu. Jadi laki perempuan sama aja lah ya. Sama aja. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu menurut saya sudah kuno dan sudah lewat. Benar. Mungkin ya teman-teman di sekitar saya sih, karena bisa dibilang sekarang masih perempuan itu kurang banyak yang berada di posisi-posisi seperti ini. Tapi insya Allah mungkin di kemudian hari akan banyak lagi ya perempuan-perempuan yang bisa berada di sini. Semoga saja ya ada perempuan sih ya. Pasti. Ya karena bagi saya itu juga hal yang begitu. Ya saya juga mendukung, apalagi atau saya mempunyai adik perempuan atau istri saya suatu saat ya. Iya pasti perempuan ya. Ya dong ya, masa aku cewek gitu. Maksudnya aku cewek. Gimana sih?
Anjay, aku jadi grogi ngomong sama Prisma sekarang. Padahal dia dulu tuh kalau tahu. Padahal aku juniornya loh. Enggak, artinya dulu tuh ya bukan gitulah. Artinya kan saya dulu yang masuk di IAIN. Toh itu pun kalau gembul dulu masuk IAIN ya berarti gembul senior saya kan. Jadi itu tantangannya ya. Kemudian di Dema kan gembul di mana rumahnya? Bukan di daerah sini kan? Jember, ya Kalisan. Kalisan. Gelagawero kalau tahu. Gelagawero. Nah, di sana kan jauh akses kampus di sini. Anggaplah jauh kan. Kenapa gak di rumah aja? Apalagi sekarang lagi pandemi gini. Ngapain gitu di sini? Ya karena seperti orang-orang yang ada di akademik gitu ya. Mereka ada hal-hal yang harus diprioritaskan. Seperti yang sudah kita tahu juga bahwasanya jika kalian masih terpaksa berada di luar ya nggak apa-apa di luar gitu. Kalau di rumah jujur saya tuh kan tidak ada kendaraan secara pribadi nih, Cak. Jadi kalau pulang pulang pergi Jember dari kampus ke rumah itu kalau nggak naik angkot ya naik lin diantar gitu. Jadi bagi saya lebih mudah ada di kampus karena mungkin interaksi saya akan lebih intens bersama pimpinan, bersama teman-teman juga ketika ada konsolidasi, ketika ada rapat seperti itu. Tapi kan di sini nggak ada orang gitu loh. Ngapain gitu di sini? Bareng siapa aja gitu? Ya, mahasiswa banyak yang pulang gitu kan? Oh iya, memang kalau mahasiswanya memang memang udah pulang. Tapi kemarin juga ketika bersama Warek 3, saya menganggap Dema ini atau kepengurusan di Intra ini termasuk dari karyawan ataupun jajaran yang ada di kampus. Jadi mereka juga bisa berada di kampus. Ya selain saya juga ada teman-teman pengurus Dema lainnya. Tapi gak karena boring kan di rumah kami kan? Enggak juga sih. Ya semoga aja nggak seperti itu ya. Memang bener-bener murni dari kepentingan untuk mahasiswa ya seperti itu. Insya Allah ya kalau kita berbicara kepentingan pribadi saya masih belum tahu ya Mas ya kepentingan pribadi itu seperti apa karena memang kita dilantik ya untuk dedikasi penuh kepada hak-hak mahasiswa yang katanya kita di sini sebagai tangan panjang atau penyambung lidah mahasiswa. Ya bukan katanya bagi saya sih itu hal yang memang benar-benar fakta bagi saya. Kadang kan hanya formalitas tapi bagi saya itu beban moral. Oh ya benar juga sih. Emang apa sih kegiatannya selama ini yang oleh Dema yang sudah terrealisasi gitu? Iya. Kita benar-benar banting setir nih Cak. Kita benar-benar banting setir karena agenda-agenda kita kan tidak terlalu banyak di virtual, tetapi karena pandemi ini kita harus ubah semua schedule itu menjadi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di saat pandemi. Berapa berapa bulan berjalannya kalian di Dema setelah dilantik gitu? Berapa bulan ya dari Desember? Desember berarti sekitar hampir setengah periode sudah ya berarti ya. Hampir. Jadi sebelum masuknya virus corona ini berarti ya kalian dilantik. Kan itu tapi itu memang udah masuk ini sih ada isu corona. Cuman kan sudah nyusun itu kan? Kalian sebelum dilantik udah nyusun program kerja yang jelas sudah banyak banget kegiatan-kegiatan mulai dari kegiatan yang regional sampai yang internasional gitu nasional. Seperti itu jadi salah satu kegiatannya yang sudah terrealisasi tadi alhamdulillah kemarin itu kita sempat melaksanakan kegiatan amal bakti sosial Kak. Langsung ke masyarakat terjunnya berarti itu kita menggerakkan Dirjen Sospol kita. Untuk mahasiswa sendiri apa kegiatannya nanti? Nah, kalau yang untuk mahasiswa ini kita tidak terlalu memfokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang formalitas seperti seminar ataupun pelatihan-pelatihan itu. Kenapa gak fokus? Karena di sini kita itu bisa dibilang akan sangat fokus kepada perjuangan-perjuangan ataupun gerakan-gerakan kita dalam menuntut hak mahasiswa gitu. Iya sih, apalagi sih. Tapi kalau yang banget ya aku. Tapi gini, kemarin itu juga teman-teman adik-adik juga itu banyak yang sambat, apa bahasanya sambat itu ya? Mengeluh teman-teman itu ketika daring itu loh, ketika mereka kuliah ada daring, kemudian mereka yang rumahnya di pelosok bagaimana. Itu mungkin gak ada rancangan apa untuk mengawal ke sana gitu maksudnya aku. Nah, itu maksud kita di mana kita lebih fokus kepada tuntutan-tuntutan untuk memperjuangkan hak mahasiswa di sini. Jadi kalau dulu sebelum pandemik ini kan kegiatan-kegiatan kita seperti kayak mengadakan seminar nasional, terus hari santri dan lain sebagainya seputar itu.
Tapi setelah pandemik ini banyak banget polemik yang terjadi di ruang lingkup mahasiswa sendiri, bukan hanya di IAIN, itu pun di seluruh PTKIN dan PTN kalau perlu gitu. Mengawal itu semua ya. Jadi kita lebih fokuskan di sana gitu. Oh, seperti itu. Jadi gak masalah sih bagi kita ya Mas ya. Bagi kita program yang sudah kita canangkan itu gak terlalu berjalan, yang penting proses pengawalan kita ini goal gitu. Oh ya, ngomong-ngomong tadi sempat masalah pengawalan. Ini biasanya teman-teman, untuk para teman-teman yang non kupu-kupu pastinya paham mengenai beberapa pengawalan hak-hak masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh beberapa stakeholder miniatur negara, atau lebih sederhananya kegiatan Ormawa yang ada di dalam Intra itu ya, seperti itu. Kemarin kayaknya tuh sempat lihat saya tuh di story teman-teman tuh viral banget, itu ada apa kok rame-rame gitu. Yang mana itu? Itu. Saya melihat yang viral banyak banget ya, yang viral gitu. Kemarin sempat rame itu, kayaknya kamu lagi orasi gitu, lagi mempertahankan ya aksi lah mungkin. Oh iya, sama teman-teman aksi yang kemarin ya. To the point dong, Ca. Ya kan, artinya kan saya gak. Iya. Itu ngapain itu maksudnya? Kok berani banget gitu loh kalian di saat pandemi seperti ini tuh mengadakan aksi gitu itu. Emang mungkin melihat negatif dari aksi yang kemarin itu, orang-orang banyak yang melihat kita ini menyalahi aturan, gitu. Menyalahi aturan yang katanya kita mengabaikan protokol kesehatan. Tapi ya perlu kita sadari kita sadari bersama bahwasanya aksi kemarin itu memang benar-benar puncak dari kemarahan mahasiswa, dan jalan satu-satunya yang bagi kita sudah iki mentok. Oh, kalian sudah ikhtiar dalam segi tabayun gitu mungkin ya. Tapi tidak digubris mungkin. Iya, karena gak digubris. Benar gak bisa digubris? dibilang gak digubris. Karena kalau yang mengikuti dari awal itu pasca sekitar 2 minggu lah ya, 2 minggu atau 3 minggu diumumkannya perkuliahan daring ini, pelaksanaan kuliah daring, kita tuh sering banget mengeluarkan atau mengirimkan surat-surat tuntutan. Pertama masih halus ya, kita surat permohonan, jadi meminta pihak akademik atau pihak evaluasi ini perkuliahan secara daring, dan juga memperhatikan kondisi psikologis teman-teman saat ada di rumah, seperti itu. Tapi kita tidak terlalu mempermasalahkan saat itu ketika surat kita tidak ada balasan. Ya minimal lah ada balasan bahwasanya kampus sudah melakukan ini nih, kampus sudah melakukan ini, tapi tidak ada. It's okay bagi kita, yang penting waktu itu kita sudah melihat ada ada ikhtiar lah dari kampus seperti pengadaan free access. Yang kedua, kita itu melayangkan surat himbauan, bahasanya lebih kepada lebih pressure ya kepada kampus supaya lebih lagi memperjuangkan hak mahasiswa. Yang gini kita tekankan kepada UKT yang sampai saat ini tuh tidak ada kebijakan yang resmi seperti itu. Gitu. Nah, lagi-lagi tidak ada respon, ataupun kita tidak pernah diajak diskusi secara resmi gitu loh Mas. Gitu. Intinya ya pada dasarnya kalian bentuk dari keresahan kalian yang sudah memuncak. Benar. Sehingga kalian seperti itu ya. Seperti itu. Cuman ya saya gak mau terlalu dalam sih membahas kemarin apa yang kalian itu, terserah sih, bagi saya itu lebih paham lah kondisinya teman-teman itu. Tapi untuk teman-teman sekalian nih ya, kalau mungkin Cah Hisam ini udah mau lulus ya, udah amin, semoga aja. Udah semester tua gitu. Jangan tua, gak muda gitu. Ya, bukan maba lagi. Tapi di sini perlu bagi kita menyadari bersama bahwasanya gerakan ini atau perjuangan ini bukan hanya semata-mata kepentingan individu. Benar. Ada sih mungkin segelintir orang yang beranggapan ngapain sih demo. Iya, kemarin itu loh. Kemarin saya sempat juga lihat tuh, akan ada kan akun yang di IAIN tuh biasanya teman-teman ya, IAIN Jember keren atau IAIN Jember jelek, ada? Enggak ada kayaknya. Ya itu di sana saya kan ada ngepost kan IAIN kemarin. Tuh sampai komentar netizennya tuh kayaknya parah banget tuh sih.
Itu Ya, gimana nanggepinnya itu? berapa orang sih? 3 orang aja kan ya. Kalau Oh. saya sebenarnya ngeliat, tapi udah malas aja buat ngerespon hal-hal Oh. seperti itu karena mereka nggak tahu berapa mahasiswa yang ada di IAIN yang membutuhkan Benar-benar. keringanan UKT. Kalau memang mau kita diskusi nih ya, saya ada datanya teman-teman yang memang yang secara person nih mas Person, ya, boleh. person ngechat ke pengurusan itu dari dulu untuk mereka diminta diringankan UKT-nya gitu. Bahkan Kenapa sih? ada yang minta untuk ya minimal diundurlah pembayarannya. Nah, mereka mungkin nggak mendapatkan pesan-pesan seperti itu, tapi bagi kita, bagi yang katanya kita ini penyambung lidah mahasiswa, itu beban moral bagi kita seperti itu. Ya, kenapa gak dinaikkan aja UKT-nya gitu ya? Kalau mungkin kalau saya bertanya gini, misalkan saya bertanya gini ya Iya, sama Gembul Pres, gak enak nih aku manggilnya Gembul. Pertanyaannya nih, misalkan aku bilang, kenapa kok harus diturunin sih UKT-nya? Kenapa gak dinaikin aja? Pertanyaan seperti itu hanya untuk orang-orang yang kaya ya mungkin, tapi sejauh yang saya tahu di IAIN rata-rata menengah ke bawah. Untuk itunya. Ya, insya Allah ya. Ya insya kenapa Allah. lu kuliah gitu loh bro? Maksudnya kalau lu pengen pinter ya juga harus banyakin dana juga. Memang gitu. ya, memang Gitu ini kan? lagi yang dijadikan Bener juga itu kan? dalih ya, bahwasanya menuntut ilmu itu juga butuh dana. Ah. Tapi di sini dana kan ya banyak mas, kita kan Ya, berjuang, dana wahdana. iya. Kita ini sudah berusaha semaksimal mungkin, orang tua kita bahkan yang udah kerja sendiri, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin buat mendapatkan uang Bener gitu loh. sih, bener. Buat mendapatkan dana membayar UKT ini. Bahkan ada yang kalau liburan itu teman-teman, ada yang rela mereka kerja kuli supaya nanti ketika Ya, masuk mereka bener juga. mendapatkan ini biaya Minimal keringanan lah ya, Iya. keringanan. Nah, jadi kalau ada celetukan UKT di IAIN itu udah murah, kenapa masih minta keringanan? Memang UKT di IAIN murah. Murah lah bro, juga Murah kan. banget ya, murah banget. Tapi Murah murah banget. itu kan tidak sama gitu. Murah bagi kita dan murah bagi mereka yang tidak mampu itu tidak sama, Mas. Gitu. Bener. Cuman sih kalau bagi saya kenapa dia gak jadi pinter aja nyari bidik misi gitu, biar gak celoteh gitu kan? Bisa juga kan? Seandainya bidik misi ini terbuka untuk semua kalangan dengan begitu banyaknya orang 5.000 semua bisa bidik misi atau semua bisa beasiswa. Gak makan PNS dong bro. itu, Ya kan? itu maksud saya. Jadi kan kita tidak bisa menyalahkan seseorang dia Ya. dia adalah orang miskin. Kita tidak bisa menyalahkan dia kalau dia itu tidak memiliki prestasi yang baik karena Ya. usaha ataupun kadar keilmuan orang itu kan beda-beda. Iya, benar Seperti juga. itu. Juga apalagi kita Apalagi gak kondisi- mempunyai orang Dalam. saya gak mau katakan itu, tapi ya kita perlu ketahui bahwa tahu sendiri kan, kita meskipun ya saya itu juga, saya bukan orang yang kena beasiswa sih, juga mengalami hal seperti mahasiswa lainnya ya, pasti mereka berpikir bahwa itu ya harus diturunkan lah, kuliahnya sudah gak kemana-mana, Iya, benar. udah di HP, ya haruslah ada keringanan bagi saya. Sebenarnya kita kan nggak ngotot nih, maksudnya bukan nggak ngotot juga sih ya. Kita hanya merasionalkan saja apa yang saat ini terjadi gitu. Masuk akal nggak sih kita bayar tapi kita nggak dapat apa-apa gitu loh. Sama halnya kita sewa gedung di hotel tapi kita tidak tinggal di sana gitu. Cuman Atau iya bener, nggak jadi tinggal di Bener. sana gitu. aku juga kasihan sama orang-orang di sekitar juga kan. Itu ya kemarin aku lihat teman-teman ini di luar pembahasan itu ya. Kemarin ini loh ada mie kan baru buka di dekatnya kafe itu yang biasanya teman-teman kumpul, mie apa itu sudah. Bukan mie abi tapi ya. Itu baru beberapa bulan buka udah Kena. tiba-tiba ada peraturan kayak gini, akhirnya mati lah seperti itu. Nah, iya, itu yang seharusnya menjadi bacaan kita gitu. Emang mungkin sebelum pandemi kita punya pekerjaan. Saya tidak mau mencontohkan orang lain, saya mencontohkan saya sendiri sih. Tapi bukan berarti di sini saya mengangkat kepentingan saya ya, Mas ya. Karena kalau dibilang UKT saya berapa sih, cuma 900.000, 900. Cuma ya, oke siap. Gitu. Cuma. Maksudnya dalam kurun waktu 1 atau 6 bulan bisa lah nabung gitu, entah Iya, dari mana. benar HP juga. bisa dijual Bisa kan. oh, benar Kita juga. nggak apa ya, nggak ini sih apa namanya sih itu, Cak,
nggak akan menutup kemungkinan kita tuh jual gadaikan Iya, HP itu untuk benar. bayar. Bisa lah ya pakai ikhtiar lain lah ya, intinya nggak terlalu up lah ya itu hati kita. Cuman sih yang di sini ya udahlah, itu terserah teman-teman. Bagi saya, apalagi kita kan juga mahasiswa memiliki 3 agen itu kan ya, yang penting bukan agen sosis. 3 agen minimal ya sudah sebelum kita melihat melihat beberapa berita yang beredar ya kita tidak perlu komentar dulu gitu loh. Benar. Jangan goblok-goblok lah bagi saya gitu kan. Seperti itu. Cuman yang keren gini loh. Ini kok berani banget gitu loh seorang perempuan, enggak ngomong perempuan lagi sih, udah masih terkurung dalam dunia patriarki. Jadi merasa enggak begitu, bukan begitu juga. Artinya ya mana sih, jarang juga kan. Kadang memang benar banyak pembahasan mengenai itu, tapi banyak sekarang masih teman-teman wanita itu masih memiliki hedon yang tinggi, gaya hidup yang tinggi. Itu padahal udah paham mereka dengan beberapa statement atau beberapa pembahasan yang sudah dikaji itu gitu loh. Terus orang gembul kenapa memilih hal seperti itu sih? seperti itu yang gimana nih, Cak? Iya, artinya berani orasi di depan, kemudian udah gak memikirkan saya cewek atau apalah saya, yang penting saya berani gitu. Keberanianmu itu loh yang bikin tuh. Gimana ya? Berbicara berani ya karena kita gak usah takut. Iya paham. Ya, apa ada hal yang orang-orang di sekitar memotivasi ya, gitu. Benar banget. Jadi kadang memang salah satu hal yang paling berpengaruh dalam hidup kita adalah lingkungan yang kita tinggali. Nah, saya senang sekali karena saya masih punya teman-teman ataupun kepengurusan yang setia sampai saat ini, walaupun mereka juga pandemik dari Probolinggo, dari Banyuwangi, mereka datang ke Jember gitu loh untuk membahas kepentingan bersama gitu. Keluarga gimana, Bul? Gitu kalau gembul gitu? Nah, Mbak atau teman-teman masyarakat tetangga sekitar? Kalau keluarga ini paling penting bagi saya Mas Kaca ya. Karena memang lagi-lagi dunia perempuan itu masih dipandang sangat berbeda dari dunia laki-laki gitu. Tapi untungnya meskipun keluarga saya yang lain itu masih memandang miring pada kegiatan saya, ya biasa lah ya, sering pulang malam gitu. Padahal saya kan jarang pulang nih, karena kalau di rumah kan nggak bisa keluar malam. Mendukung nggak keluarganya? Mendukung sih, saya nggak tahu ya mungkin mereka seperti apa. Tapi yang jelas saya punya seseorang yang benar-benar mendukung saya dan mengerti saya. Punya sosok seseorang ternyata, seorang gembul ya. Saya sudah berpikiran bahwa gembul sudah memiliki tunangan mungkin seperti itu. Boleh dikasih sedikit untuk teman-teman ini kan udah hampir calon maba ini juga hampir kalau masuk penerimaan mahasiswa baru itu mungkin bisa sedikit kasih buat teman-teman maba itu apa yang perlu dipersiapkan untuk sebelum masuk di kampus itu loh, biar kan gini kadang kan, aku salah jurusan nih, capek ini udah berapa tahun dia berjalan baru sadar itu kan, ya gimana sih gitu seperti itu. Berbicara salah jurusan, kadang itu lumrah dirasakan oleh semua orang. Salah satunya juga saya. Saya dulu tuh bukan salah jurusan, bahkan saya nggak tahu nih fokus jurusan apa yang saya ambil ketika itu, karena dari awal saya pengen banget masuk di sastra dan sejarah ya, tapi karena nggak diterima. Oh, jadi pelarian aja gitu. Iya, ternyata saya masuk pas itu kan SEPAN, jalur undangan. Jadi milih-milih aja. Alasan saat itu adalah teman-teman saya kan banyak yang di PAI nih, karena jurusan favorit waktu itu ada di Tarbiyah. Oh iya. Saya ngambil jurusan yang sekiranya nggak banyak peminatnya di sekolah waktu itu, jadi saya ngambil komunikasi penyiaran Islam, masuk di sana. Pesan dong untuk teman-teman Camaba, siapa tahu ada yang lihat nih teman-teman calon mahasiswa baru ini, untuk pertama kali awalnya bagaimana, kemudian memilih organisasi itu gimana? Tadi aku masih belum ngasih tahu ya alasan gimana kita harus survive saat kita salah jurusan. Sebenarnya ketika orang itu memberi kita sesuatu, anggap kalau kita itu masih tabu kan, tawar nih. Nah, bagaimana caranya kita itu cari gula supaya
hal yang tawar itu bisa manis dalam hidup kita. Gitu. Gitu. Satu-satunya hal yang membuat saya senang pada waktu itu, yang membuat saya semangat saat kuliah adalah organisasi, Cak. Bener banget, adalah organisasi. Karena saya pikir 98%, 99% lah ya, kehidupan saya, ilmu yang saya dapat, pengalaman paling besar itu saya dapatkan di organisasi. Jadi dari maba memang niat banget tuh saya buat ikut organisasi. Jadi buat teman-teman, fokuskan aja dari sekarang tujuan kalian gitu loh. Buat kuliah apa sih yang mau kalian dapatkan, ataupun kalian udah harus bisa menargetkan dari awal. Kalian mau fokus di mana? Gak masalah kita mau jadi apapun lah ya, akademisi yang fokus banget di dunia ini akademik ya, perkuliahan. Dan juga gak salah bagi kalian kalau kalian ingin mendalami dunia-dunia sebagai aktivis atau organisatoris gitu. Tentunya kalian juga harus bisa improve ataupun tahu gitu organisasi apa yang kalian jalani dan target-target apa yang harus kalian capai saat menjadi mahasiswa. Gembul, sebelum kita ini ditutup ya, ini ada beberapa pertanyaan buat Masih ada lagi? Iya, sedikit. Jawab spontan aja ya. Oke, ini cuma ada beberapa pertanyaan kok. Bisa dimulai? Oke. 1, 2, 3. Ini kok di back song ya editingnya. Aku kakak dulu. Iya, oke. 1, cowok atau organisasi? Organisasi ya. S2 dulu atau nikah dulu? S2 dulu. Ibu rumah tangga atau wanita karir? Wanita kan. Makanan atau make up? Makanan. Yang terakhir, hotel atau sekretariat? Sekretariat, karena sekretariat. Oke, baik, mungkin hanya itu ya yang bisa kita obrolkan waktu itu. Gak tahu juga ini sudah berapa menit ini. Kayaknya ini sudah hampir setengah jam juga. Gak tahu juga ini bakal ada orang yang dengerin gak. Semoga aja sih kita bisa memetik hikmah ketika kita udah bincang santai dengan seorang gembul, bisa termotivasi buat teman-teman calon maba ya, bisa termotivasi seperti itu. Baik ya, udah, terima kasih ya Bul ya sebelumnya. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman untuk tetap survive di pandemi ini, tetap hati-hati, tetap jaga kebersihan, jaga hati dan juga jaga semuanya. Mungkin kurang lebihnya itu aja. Terima kasih ya Bul ya. Kita mungkin bisa ketemu lagi kapan, semoga bisa sih seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.